Sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran. Oke teman-teman semua, balik lagi di Relung Hati saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Lama nggak podcast lagi nih, nunggu ada bintang tamu. Dan kebetulan ini ada teman baru di Relung Hati. Ya biar kenalan sendiri lah. Oke. Ya. Halo semuanya, kenalin aku Gifta. Saat ini aku sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya juga gitu. Oke. Jadi sekarang yang nemenin kita di Relung Hati, CEO host kita. Kalau kemarin ada Sevina, terus ada Kak Rere, ini ada Gifta. Jadi biar beraneka ragam ya kan nantinya. Teman-teman biar nggak bosen juga nonton di sini kayak gitu. Nah kali ini kita akan bawain tema yaitu Indonesia Gelap dengan hashtag yang lagi rame ya kan, pergi dari mana? Menghilang dulu atau apa itu? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya. Terus ada hashtag Indonesia Gelap kayak gitu. Waduh, kenapa ini? Lagi ada problematika apa di Indonesia ini? Kok sering sekali banyak demo. Kemarin barusan ada demo di Surabaya, rame ya? Iya. Rame para mahasiswa demo lagi ya kan. Semangat demokrasi kok, nggak apa-apa Indonesia ya kan. Nah gimana Gifta, kemarin ikut demo kan? Ikut. Alhamdulillah. Ikut demo tuh atau emang menyuarakan hati? Oh pastinya menyuarakan dong. Nanti dibilang buzzer kalau cuman FOMO doang. Betul. Dan sempat ada kemarin itu kayak kekerasan dan lain sebagainya ya. Aku melihatnya itu. Sempat ada chaos ya emang. Aduh. Gitu. Antara mahasiswa sama pihak kepolisiannya. Pihak oknum kepolisian. Betul. Ya, soalnya nggak semuanya kayaknya ya. Betul. Tapi biasanya ya ada temennya. Oke, gimana nih ceritakan kenapa kok ada hashtag Indonesia Gelap nih? Oke, jadi memang saat ini tuh lagi banyak huru-hara ya. Terutama semenjak presiden kita yang sekarang ini Bapak Prabowo. Iya betul, memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran APBN di beberapa kementerian gitu. Nah, salah satu yang terdampak itu adalah Kemendikbud Kemendikti-Saintek ya. Karena kan sekarang Kemendikbud kan udah dipecah jadi dua. Gitu. Kemendikti-Saintek ini anggarannya dipotong kurang lebih 22 triliun. Wow. Gitu. Besar itu angka ya? yang cukup fantastis sih memang. Iya betul. Efeknya yang kerasa banget itu berarti di mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa? Sebetulnya nggak hanya di mahasiswa sih, tapi juga di dosen-dosen juga pasti merasakan gitu. Fun fact-nya sebelum akhirnya lumayan huru-hara, betul. Itu bulan Januari awal mungkin ya, itu aku itu kayak lagi iseng scroll X itu, terus keluar salah satu X yang masuk ke explore aku, itu mengenai dosen yang sedang berkeluh kesah mengenai tukin atau tunjangan kinerja yang nggak cair-cair gitu. Nah, ya ini sadly aku baru tahu tentang isu ini. Ternyata setelah aku making sure lagi, ini tuh permasalahan tukin itu sudah semenjak 2020. Gitu. Tunjangan kinerja ya? Iya betul. Tukin untuk dosen yang ASN. Gitu. Nah, mereka ini terkendala mendapatkan tukin, padahal tukin ini sudah ada undang-undangnya sendiri gitu. Akhirnya yang paling berimpact itu lebih ke dosen-dosen, mungkin bisa dikatakan ke dosen-dosen yang masih di universitas PTN Satker atau Satuan Kerja. Satuan Kerja itu yang mereka itu masih bergantung di APBN gitu. Jadi kalau semisal teman-teman belum tahu ya, PTN itu dibagi menjadi dua, kayak mungkin jatuhnya kasta kali ya kasarnya gitu ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu PTN-BH, yang kedua itu PTN Satker ini. Apa itu PTN-BH? PTN-BH itu
PTN basis hukum, seingat saya ya, singkatan dari basis hukum. Itu maksudnya itu mereka itu memiliki otonomi sendiri untuk mengatur UKT, terus habis itu mereka bisa menerima investasi, terus sumbangan, hibah, itu mereka bisa. Sedangkan kalau semisal Satker itu masih sangat bergantung ke APBN itu. Jadi mereka benar-benar penghasilannya ya dari APBN gitu loh. Cara menggaji maksudnya menggaji dosen-dosennya yang bekerja di sana juga dari APBN gitu. Sedangkan kalau semisal PTNBH kan mereka bisa mencari uang dengan banyak cara gitu loh. Entah itu berwirausaha, biasanya ada yang kayak bikin catering atas nama kampus, atau mungkin air putih atas mereknya juga merek kampus gitu. Ya, betul. Itu. Terus ada koperasi kampus, biasanya kan kayak gitu, untuk menunjang para dosen-dosen untuk bisa sekalian ada pendapatan lain lah, tapi yang masih berkecimpung dengan dunia pendidikan, Mas Yan. Betul. Dan aku sempat itu sih tanya ke kenalanku yang kebetulan menjadi dosen juga, cuman bukan di PTN Satker gitu. Aku tanya perihal ini dan beliau memang membetulkan permasalahan ini, dan ya yang beliau bahas itu sebetulnya ya itu tadi yang menjadi permasalahan itu lebih ke pegawai negeri sipil atau ASN yang di PTN Satker ini gitu. Mereka tuh benar-benar terpressure dari segi finance dan juga segi psikologisnya gitu ya. Karena mau tidak mau akhirnya mereka itu harus mencari pekerjaan sampingan gitu. Untuk bisa mencukupi. Betul, untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan ada yang sampai kerja di itu, nyambi kerja di di kampus swasta maksud aku. Jadi dia itu juga di kampus negeri, juga di kampus swasta. Betul. Tapi biasanya memang banyak ya dosen-dosen kayak gitu, setauku ya. Itu cuman masalahnya kondisinya kan kalau semisal udah harus nyambi kerja di tempat lain dengan kondisi yang emang karena bukan keinginan mereka, tapi lebih ke mereka emang mau nggak mau harus mau gitu loh, demi bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Otomatis kan fokus mereka jadi terbelah gitu, stres juga gitu, dan akhirnya impactnya itu jadi nggak hanya mahasiswa aja yang stres, bisa dosen juga bisa stres ya kayak gitu. Betul sekali. Akhirnya impactnya ke kualitas gimana mereka mengajar gitu. Itu sih. Nah, kualitas bagaimana mengajar adalah nanti efeknya dari hasil mahasiswa-mahasiswa itu lulusannya. Betul banget gitu. Dan ya itu akhirnya juga kalau misal kita logikakan, sebelum adanya efisiensi anggaran aja, Satker ini struggling gitu loh tentang anggaran-anggaran mereka. Apalagi setelah ada efisiensi 22 triliun ini gitu loh. Kalau dilogikakan kan berarti semakin berimbas ke PTN Satker ini gitu loh. Apalagi yang dari total berapa ya? Setahu aku tuh baru 120-an ya PTN di Indonesia. Itu aja yang baru berstatus PTN BH itu cuma 24 gitu loh. Jadi ini sudah dikerucutkan lagi. Betul. Semakin kayak menetes gitu. Betul sekali. Semakin tajam ke orang-orang bawah gitu jatuhnya ya. Gitu. Nah, menanggapi yang kemarin ini kan itu demo serentak pada tanggal 17, bener ya kalau nggak salah nih, 17 Februari 2025 ya kemarin. Betul. Hari Senin ya. Iya. Jadi semua total mahasiswa itu turun gunung ya kan, untuk mereka demo di depan kantor DPR. Betul. Ya, tuntutan apa sih sebenarnya awal mulanya mereka demo itu? Sebelum sampai huru-hara kan itu sampai rame semua loh ini di platform X, platform Instagram, dan juga TikTok juga lebih rame lagi nih ya kan, menyoroti itu semua. Bahkan aku ngelihat, wih ini jadi keras kayak gini nih, mahasiswa demonya sampai kayak gitu nih, kayak demo buruh nih jadinya ya kan. Betul. Nah itu sebenarnya apa sih yang menjadi gugatan mereka, atau apa sih yang menjadi gagasan mereka untuk mereka berdemo pada saat awal-awal ini sebenarnya? Sebenarnya beragam ya gugatan mereka kemarin itu. Yang pertama pasti tentang efisiensi anggaran ini gitu loh. Kenapa harus pendidikan yang ditaruhkan gitu? Padahal kan kalau misal selama ini kan
pihak mereka ini kan selalu bilang ingin menciptakan SDM Indonesia yang unggul Oh, gitu loh. betul. Kita menciptakan SDM yang unggul agar kita bisa bersaing dengan SDM di luar negeri. gitu. Gila. Tapi untuk pendidikan kenapa harus di-cut sebanyak itu gitu? iya, Itu kan pasti nantinya impactnya kemana-mana gitu loh, bercabang akhirnya permasalahannya. Terus nggak hanya itu aja, ada juga tentang gimana kelanjutan dari IKN. Oh, Gitu. iya, Kan kelanjutan. IKN ini kan agak terombang-ambing ya kemarin ya, diberitakannya ya, karena juga anggarannya sedang di hold gitu loh. Jadi Untuk apa nih? Untuk makan gratis kayaknya ya kan? nggak tahu ya kalau itu ya. Aku bacanya untuk makan gratis sih, ya kan? Ya, Mungkin ya, karena itu sementara ini menjadi program prioritasnya Pak Presiden gitu kan, MBG betul. gitu. Ya, ini 2025 kayaknya relung hati udah berganti proses menjadi masuk ke politik kayaknya. Gak apa kan ya Raffi? Oh, nggak apa-apa. Dengan senang hati, kita backgroundnya belakang kuat kok kayaknya. Oke. Enggak. Yang jadi masalah kenapa harus pendidikan? Padahal Betul. kita ingin menciptakan SDM yang bagus, ya kan? Betul sekali. Nah, bahkan kemarin aja banyak tagline. Ya ini kalau nggak salah ya, saya baca di beberapa artikel di platform X dan juga Instagram, banyak orang-orang di Indonesia itu yang malah berobat itu ke luar negeri, bener nggak sih? Benar. Ya, padahal di Indonesia pun sebenarnya juga sudah memadai terkait kedokterannya, Benar kemudian terkait fasilitasnya, alat-alatnya semua sebenarnya bisa di sini. Tapi kenapa mereka lebih memilih ke luar negeri? Nah, jangan-jangan setelah ini teman-teman mahasiswa atau anak-anak yang baru lulus SMA nih pindah ke luar negeri semua nih sekolahnya nih. Kalau di Indonesia udah semakin berkerucut kayak gini nih. Nah, itu berarti kan sebenarnya kalau misal kita sadari ya, Ya. sudah ada gap trust atau trust issues tersendiri dari masyarakat Indonesia sama kualitas SDM kita gitu loh. Nah, Itu sih. jadi mereka semakin tidak percaya dengan betul kualitas sekali. SDM kita. Padahal SDM kita nggak diragukan loh. Betul. Pencipta pesawat pertama kali Pak Habibie loh, ya kan, bener kan? Betul. Tuh. Terus kita banyak sekali penemuan-penemuan. Dulu pada saat kita pernah punya mobil sendiri juga rakitan anak-anak mahasiswa ITB ya kalau nggak salah. ITB atau mana ya? Yang mobil. Itu pas yang Jokowi ya. Ya, Oke. ITB ya, betul ya kalau nggak salah. Seingat aku ya. Ya, itu. Nanti kalau misalkan ada yang salah tolong dibenerin ya. Itu. Nah, Apa kita nggak ada ini kita kalau misalkan mau disandingkan dengan mereka yang mahasiswa luar, itu nggak ada salahnya. Lihat aja Ruang Guru, ya kan? Ruang Guru. Terus kemarin ada kayak misalkan ini bukan kuis sih, kayak yang di televisi itu punya ruang guru kan? Oh, Apa? COC ya. Ya, COC, Class of Champion. Itu orang-orangnya bagus-bagus loh. Itu pinter-pinter semua loh. Tapi mereka udah kuliah di luar negeri juga sekarang. Betul. Gitu. Betul banget gitu. Ya. Jadi emang ya problemnya lumayan pelik ya, terutama kalau semisal kita lihat Pak Presiden saat ini tuh benar-benar gencar untuk melakukan efisiensi anggaran, tapi juga gencar untuk menambah staf-staf kabinetnya gitu ya. Kan kabinetnya gemuk sekali ya, itu bisa dibilang. Kayaknya itu kabinet tergemuk selama di perjalanan Indonesia presiden deh. ya. Iya, dari Pak Soekarno sampai Pak Prabowo ini. Waduh, luar biasa. Ini pengamat politik banget loh ini. Tapi kalau misalnya dibilang memang gemuk dan banyak sekali menteri-menteri ya di situ ya, itu memang benar, ya kan. Dan banyak ada perubahan loh, banyak artis yang masuk loh sekarang ya, public figure ya kan, keren loh ya kan. Betul. Banyak ini. Setauku mereka itu harusnya perekrutkan kan salah satu kualifikasinya kan pinter ya kan, pinter, punya uang ya kan, dan juga Enggak, maksudnya ini bisa membawa diri. Tolong disensor, kok bahaya kayaknya itu tadi. Kayak bahaya. Dan juga banyak vokalis-vokalis ya toh yang masuk ya kan. Setauku suaranya yang harus bagus itu suara pungutan suaranya yang harus bagus. Aduh, kok terlalu bahaya ini lama-lama. Aduh. Nggak apa-apa, editor kita ya? itu editor kita pinter kok, nanti ada tit gitu. Oh, oke. Biasanya yang takut bukan hanya saya tapi editor kita. Editor kita nanti diedit sama Mas Safi ya.
Oke. Nah, terus gimana kemarin dari demo kemarin hasilnya itu gimana sih sebenarnya? Mosok kita demo udah dari pagi atau dari siang pagi siang sampai panas haus semua nih. Kan harusnya ada hasil. Ya dong. Nah, setelah kemarin demo itu hasilnya apa? Kemarin itu Ada titik celahnya apa gitu loh. bisa dibilang berakhir kurang baik sih, Mas. Nah, Karena mahasiswanya disemprot pakai water cannon. water cannon. Iya, disemprot pakai water cannon gitu. Biar membubarkan diri. Betul sekali, karena kita awalnya nggak mau bubar dulu gitu. Oh, sampai jam berapa itu? Itu Aku sampai kayaknya WA kamu itu udah malam loh itu. Iya, itu sampai mendekati maghrib. Mendekati maghrib. Iya, dari siang itu, dari abis duhur sampai mendekati maghrib. Aku kan nyusul ya, soalnya Mas gitu. Kalau yang dari pagi itu ada nggak sih sebenarnya? Itu mereka berangkat dari jam berapa sih? Kumpulnya mereka itu? Kalau ini setahu aku ya, karena kalau semisal mahasiswa itu biasanya memang dari abis duhur gitu. Itu sih. Jadi mereka kumpul dulu di kampusnya ya, masing-masing. sekitar jam 10 jam 11-an. Terus mereka baru cus ke Kantor DPR. ke titik kumpulnya itu. Oh, titik kumpulnya dulu. Enggak, maksudnya titik kumpul itu ya kadang DPRD, kadang iya. Lokasi ya, wali TKP ya? kota, ya gitu. Itu habis duhur itu. Dan kemarin itu ya gitu deh ya, lumayan chaos lah memang ya. Awal mulanya tuh Rame loh kemarin. iya, sangat rame. Aku ngelihat ada demo lagi rame ya kemarin itu. Iya, betul. Dan aku nggak tahu kenapa kemarin itu benar-benar nggak ditutup akses jalannya gitu. Biasanya itu ditutup akses jalannya untuk gitu. mengamankan demonya. Betul. Biasanya biar tidak mengganggu ketertiban umum, biasanya kan kayak gitu. Karena aku bukan dari pihak kepolisian, jadi aku nggak tahu menahu ya alasannya gimana gitu. Tapi nggak ditutup kemarin. Nggak ditutup. Jadi motor bebas keluar masuk lewat jalan itu. Motor, bus, semuanya lewat aja gitu. Kantor DPR di pojokan itu kan? Iya, yang di Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan kan. Jadi kan putaran gini itu kan. Betul, jadi kan agak sedikit bahaya ya kalau misalkan nggak ditutup ya. Tapi ada polisi yang itu. Yang jaga. Cuman ya tidak bisa kayak menghindari biasanya. kemacetan lah ya. Iya, betul. Tapi nggak kayak biasanya, yang biasanya ditutup kan. Biasanya jalannya ditutup atau mungkin dialihkan. Biasanya kayak gitu. Betul. Gitu. Nah, kemarin titik terangnya itu ada nggak? Ya biasanya kan kalau misalkan udah demo gitu kan pasti ada titik terangnya nih, ya toh. Kalau tidak ada titik terangnya sama sekali, ya wasting time kan? Iya. Tapi kalau boleh jujur kemarin itu antara ada dan tiada titik terangnya gitu. Kalau semisal ditanya apakah akhirnya pihak DPRD keluar dari gedung untuk bertemu mahasiswa, terus, memberikan suaranya, ya, memberikan statement, iya. Tapi jadi kan kita kan menuntut mereka untuk keluar ya. Oke. Mereka tuh keluar gitu loh. Sekitar jam 2 itu udah perwakilannya. keluar. Iya, perwakilannya. Nah, humasnya pasti. Kita menuntut untuk ketua DPRD-nya yang langsung harus ngobrol gitu. Ternyata ketua DPRD-nya itu lagi di luar kota posisinya. Akhirnya kita menuntut untuk ya gimana pun juga harus kesini karena ini urgent gitu loh. Permasalahan yang kita bawakan itu sangat urgent. Terus akhirnya menyanggupi ketua DPRD-nya untuk hadir setelah sekian lama perdebatan ya sama pihak itu staf DPRD-nya gitu atau yang kemarin ngobrol itu. Terus habis itu langsung menandatangani surat perjanjian bahwa mereka kayak sepakat untuk membawa suara mahasiswa atau kepentingan mahasiswa yang isu yang dibawa. Terus kita itu menuntut untuk setidaknya itu jangan hanya diupload aja gitu loh surat pernyataan tersebut di akun officialnya DPRD gitu loh. Karena kan belum tentu kalau semisal mereka upload pihak presiden dan juga pihak DPR RI mendengar keluhan kita gitu loh. Kita menuntut seenggaknya coba hubungi pihak DPR RI sekarang ataupun kepresidenan sekarang gitu. Nah, lucunya dari Pak Ketua DPRD itu beliau mengatakan bahwa beliau nggak punya nomornya DPR RI gitu loh, ketua DPR RI. Kan itu nggak masuk ya di logik ya kalau menurut kita semua gitu. Kan sama-sama orang DPR gitu loh, apalagi sama-sama ketua gitu ya. Kayak kasarannya DPRD ini bawahannya kan, masa nggak punya nomornya sama sekali gitu yang bisa dihubungin. Terus akhirnya beliau itu menghubungi WhatsApp lewat WhatsApp Pak Mayor Teddy, kalau Mas tahu ya. Iya, tahu lah, asisten. Staf kepresidenannya gitu. Tapi di decline sama Mayor Teddy
gitu. Terus akhirnya ya itu kita masih bersikeras. Mungkin belum di-save kali nomornya sama Mayor tadi. Siapa nih? Enggak penting gitu. Mungkin iya kali ya gitu. Jadi Nggak dianggap bercanda. nggak dikenal gitu Iya, ya. Jadi anggap nomor di-decline pribadi. ya. Wah, pinjol nih. Mayor tadi masa pinjol kan nggak mungkin. Ya itulah. Atau tagihan kartu kredit nih ya, bukan. Nah itu. Ternyata Terus nggak dijawab di nggak- situ. nggak direspon. Ada respon. Akhirnya gimana nih? Akhirnya ya kita chaos. Hmm. Terus akhirnya berakhir disemprot pakai water cannon. Water cannon. Iya, itu biar bubar gitu. Itu sih. Jam berapa selesai bubarnya itu? Itu sekitar jam 4:30 atau jam 5-an deh. Aku kurang Sebelum maghrib lupa. ya? Iya, sebelum maghrib kok. Gitu. Sebelum maghrib. Kayaknya udah selesai semua, maghrib itu pada pulang semua Iya. kayaknya. Iya, Itu pulang gara-gara udah capek sih kayaknya mungkin. betul. Karena memang melelahkan ya aksi kemarin itu. Tapi itu keren loh. Kok bisa serentak semua kota dan semua mahasiswa di setiap kota gitu, dari Semarang, Bandung, Jakarta, kemudian semuanya kok itu aku Iya, lihat. iya. Jadi kan kalau di mahasiswa tuh ada organisasi kayak apa sih itu namanya, asosiasi. Aku kurang tahu sih ya itunya. Pokoknya BEM-SI, BEM seluruh Iya, iya. Indonesia BEM seluruh asosiasinya Indonesia. gitu. Betul. Itu isinya kayak Pres BEM Wapres gitu. Betul. Itu pasti ada koordinasinya Iya, gitu. koordinatornya pasti ada ya. Ya, dan kebetulan Pres BEM aku saat ini, Pres BEM universitas aku saat ini itu ketua BEM-SI Jawa Timur. Oh iya kah? Iya. Wah, mantap. Gitu. Berarti A1 nih ya kan. Iya. Dia dapat dari situ, wah A1 nih ya Iya. kan. Kapan-kapan kita undang deh. Kayaknya suaranya dia banyak deh. Dia dari prodi apa sih? Politik. Oh, politik. Ya Iya, namanya makanya Mas dia Aka, langsung. gitu. Ya, bolehlah nanti bisa main ke sini. Nanti tak kontak sendiri langsung aja, nggak apa-apa, biar main ke sini menyuarakan apa yang mungkin banyak sekali yang perlu disuarakan, ya kan, kayak gitu. Perlu memang kita ada perubahan lah, biar semuanya bisa berdemokrasi dan menyuarakan apa yang mungkin menjadi unek-uneknya, ya itu kan kita nggak tahu. Siapa tahu kalau misalkan kemarin panas-panasan nggak didengar lah, siapa tahu ini diklik malah nggak sama Mayor Teddy. Wah, ini apa nih ya kan. Aduh, aku yang takut ya jadinya ya. Jadi apa namanya, mereka itu ada koordinatornya langsung. Betul. Terus kemudian ini. Nah, setelah ini mereka masih menunggu nggak? Ini kayak apa namanya ke depannya kan, kurang lebih ini udah jalan. Nah, udah selesai dan kayaknya belum menemukan titik terang, ya kan, masih abu-abu ya toh. Masih abu-abu. Ini pendapat kita diterima apa enggak nih, ya kan, kayak gitu. Nah, apakah akan ada susulan nantinya? Apakah ada demo susulan atau akankah ada apa namanya pihak mahasiswa yang mau berorasi lagi atau gimana nantinya ke depannya? Untuk saat ini kan masih ada demo ya Mas ya. Iya, Di masih beberapa kota untuk ya. di beberapa kota ya, Iya. kota lain kecuali Surabaya. Surabaya Iya. udah Karena clear. udah kloter yang pertama yang kemarin itu kan emang dibagi 2 kloter gitu. Oke. Kalau semisal ditanya nih, kira-kira bakalan ada aksi lagi nggak ya? Itu kan berarti tergantung bagaimana respon pemerintah Betul. setelah adanya unjuk rasa ini gitu loh, ketidaksepakatan ini gitu loh. Ya. Kalau semisal dari pemerintah masih acuh tak acuh, mungkin bisa aja gitu loh. Karena aku rasa juga Soalnya bulan depan puasa gitu loh maksudnya kan. aman sih Mas. Kebetulan pernah kok kita demo pas puasa itu. Kayak puasa tahun lalu deh. Puasa tahun lalu Iya, ada ya? demo kok. Aku lupa lagi itu kenapa ya. Nah, ikut aku kok. juga belum apa namanya, agak lupa nih demo tahun lalu itu. Kalau yang sempat inget itu yang waktu 212 itu loh. Itu tahu nggak, Li? Oh, 212 yang di bundaran Jakarta ya? HI. Ya itu kan rame banget itu seluruh itu kan. Nah, itu dulu itu ya yang aku besar ya kan di situ. Itu kalau misalkan ini wah puasa ini wah lumayan loh itu. Kalau misalkan harus turun ke jalan dan juga berdemo. Wah. apa 2 tahun lalu ya. Pokoknya aku pernah kok sebagai mahasiswa ya. Ya, maksudnya. ikut demo pada demo saat pas puasa. itu pernah kok. Itu walaupun agak gemeteran ya pas itu karena panas banget itu. Bener-bener panas banget. Jadi kamu aktif banget ya memang di apa namanya, kalau misalkan ada kayak suara-suara kayak gini yang harus dikeluarkan di depan kantor-kantor DPR kayak gini, pasti ya? Alhamdulillah kalau di kampus kebetulan juga lingkungan aku orang-orang yang suka itu juga aktif sama isu-isu sosial politik juga gitu. Jadi ya itu bikin aku terdorong juga sih gitu. Bukan FOMO ya, Iya, tapi iya, terdorong ya gitu. Ya, dulu zaman aku masih mahasiswa juga sama tuh, ya kan. Tapi nggak begitu rame kayak sekarang sih sebenarnya. Sekarang tuh langsung langsung keluar. Dulu itu mungkin
kita ngobrol terus tahu-tahu udah ada clear, Oh, ya iya. kan, ada clear posisi, udah ada clear beritanya kayak gitu. Ya, tapi seru sih, maksudnya ya memang harus gitu loh, ya kan. Kalau kemarin kan ada sempet apa namanya, ini sebelum ini ada demo lagi itu yang menolak apa ya itu buruh kayaknya, itu yang kemarin itu bukan mahasiswa lagi sih gitu. Tapi sempat ada mahasiswa lagi kemarin itu yang tahun lalu itu yang rame itu apa ya? Aduh, apa ya? Aku juga lupa lagi. Ya, Pokoknya kayaknya itu aku lagi nggak ikut deh. nggak ikut ya? Aku ingat banget ada Omnibus Law itu ikut nggak? kayak. Apa? Di alun-alun Omnibus Law itu ikut nggak? Oh iya, itu aku nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak ikut. Itu kebetulan aku lagi di luar kota. Ah, iya. Tapi iya, memang iya. ada gitu. Itu pas CFD deh, seingat aku ya. Itu akhirnya CFD-nya kan Stop. di stop gitu. Emang sengaja di stop gitu. Biar mahasiswanya nggak bisa itu, nggak bisa bersuara. Oke. Ya, lumayan panjang juga ya demokrasi di Indonesia ini. Apalagi kalau misalkan menyangkut haknya mahasiswa itu sangat cepat panas ya. Panas karena ya mahasiswa sekarang kan kritis ya. Betul. Dan apalagi teknologi itu cepet sekarang Iya. itu, media sosial maksudnya. Iya. Media sosial itu wah cepet. Habis ini kayak gini keluar. Cepet banget gitu. Nah, harapan kamu setelah ini gimana nih? Kan kamu udah semester akhir nih. Ah, iya. Untuk teman-teman adik kelas kamu nantinya. Nggak akhir-akhir banget lah, Iya, masih nggak semester akhir-akhir. 6. Masih semester 6, masih setahun lagi berarti ya? Iya, insya Allah kalau beneran lulus 4 tahun, doain Iya, ya harus Mas dong, ya. harusnya. Jangan lama-lama, bosen udah nanti. Iya, udah jadi artefak kampus nanti. Artefak kampus ya kan. Aduh, mahasiswa abadi. Mahal UKT-nya soalnya ya. Iya. Gitu. Malu katanya. Ini gara-gara UKT naik ini kan, demo juga ini kan. Iya, ada kemungkinan bisa naik juga sih. Pastinya bisa naik ya. Iya. Gara-gara kalau misalkan dari pemerintah dikerucutkan lagi kan aliran dana lebih mengecil lagi. Iya. Nah, pendapatan mereka gimana ya, dinaikkan aja UKT-nya Iya, kayak betul. gitu. Ya, harapan aku sih semoga Pak Presiden memikirkan ulang ya untuk pemotongan anggaran terutama di sektor pendidikan. Tapi aku ada pertanyaan buat kamu Gifta. Jadi seberapa penting kuliah menurut kamu untuk dari jawaban pribadi kamu aja. Oke. Seberapa penting kuliah menurut kamu, atau setelah lulus SMA itu memang perlu banget nggak sih kita kuliah gitu? Kalau ditanya, ini kita ngobrolnya kalau pendidikan semuanya sudah Aksesnya lebih mudah lebih ya. mudah lah, intinya semuanya dipermudah gitu. Oke. Seberapa perlu, atau memang harus ditekankan kayak dulu kita wajib belajar 12 tahun gitu kan sampai dengan SMA. Kalau sekarang ditambah lagi 4 tahun, berarti wajib belajar 16 tahun gitu sampai dengan lulus S1. Jadi semua SDM di Indonesia semua gelar S1 kayak gitu misalkan. Oke. Ya. Nah, nanti bisa dijawab di segmen kedua ya. Jadi tunggu segmen berikutnya, tetap di Relung Hati saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati.